السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Jumat 20 Dzulqa'dah 1444 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 9 Juni 2023 Masehi, bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan Allah dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk sama-sama kita melaksanakan ketaatan selaku hamba Allah, yaitu menunaikan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Yang dimana harapan kita semuanya, semoga amal ibadah yang kita kerjakan pada siang hari ini dan juga amal ketaatan yang lainnya semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang berada di atas muka bumi ini akan berakhir fana. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kematian adalah sebuah kepastian. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, kulla yaumin yuqalu fihi mata fulan wa fulan. Setiap hari dikatakan telah wafat fulan dan fulan. Wala budda min yaumin yuqalu fihi mata Umar. Dan pasti suatu saat nanti akan dikatakan di dalamnya telah wafat Umar. Benar apa yang dikatakan oleh beliau radhiyallahu anhu. Beliau telah wafat dan kita semua pasti akan mengalami hal yang sama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Satu hal yang perlu kita fahami, bahwasanya kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kematian merupakan pembatas antara darul amal dengan darul jaza. Kematian merupakan pembatas antara tempat kita beramal dan tempat kita menerima balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-maut rahata kulli hayyin walakinna idza mitna bu'ithna wa nus'alu ba'da dha an kulli syai'in. Andai sekiranya setelah kematian kita dibiarkan, maka hakikat kematian adalah ketenangan bagi kita yang masih hidup. Akan tetapi setelah kematian kita akan dibangkitkan dan kita akan ditanya tentang apa yang kita lakukan semasa hidup. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afahsibatum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un.
Apakah kita mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk hal yang sia-sia dan kita tidak dikembalikan kepada Allah? Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hal yang perlu kita fahami dan perlu kita fikirkan adalah bagaimana kesudahan kita setelah kematian. Apa yang akan terjadi kepada diri kita setelah kematian. Ketakutan inilah yang dahulu dimiliki oleh para salafus salih dari kalangan para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Lihatlah Atha As-Sulami rahimahullah. Menjelang wafatnya beliau menangis. Tatkala beliau ditanya, "Ma yubkik?" Apa yang membuatmu menangis wahai Atha? Beliau mengatakan, "Al-mautu fi 'unuqi wal qabru baina yadai wal qiyamatu mawqifi wa jasru 'ala jahannam tariqi wa la adri ma yuf'alu bi." Kematian telah dekat denganku. Kuburan ada di hadapanku. Hari kiamat tempat berdiriku. Jembatan di atas neraka Jahannam adalah jalanku. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi kepada diriku. Lihatlah Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala. Yang semasa hidupnya beliau dedikasikan siang dan malam untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala menjelang kematian beliau menangis. Tatkala beliau menangis, ditanya apa yang menyebabkan beliau menangis? Beliau mengatakan, "Abki litafriti fil ayyamil khaliyah wa qillati amali lil jannatil 'aliyah wa ma yunjini minan naril hamiyah." Aku menangis, kata beliau, karena sedikitnya. Aku menangis, kata beliau, karena aku telah lalai di hari yang aku lapang untuk beramal di dalamnya. Aku menangis, kata beliau, karena sedikitnya amalanku untuk menggapai surga yang begitu tinggi. Aku menangis, kata beliau, karena aku tidak tahu apa yang sekiranya dapat menyelamatkanku dari api neraka Allah Subhanahu wa taala yang sangat panas. Beginilah para salaf rahimahumullah. Bagaimana mereka merasa takut dan khawatir apa yang akan terjadi kepada mereka setelah kematian. Padahal amalan mereka sangatlah banyak. Bersamaan dengan itu mereka masih berharap kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kematian mereka berada di tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan kita ma'asyiral muslimin yang amalannya sangat sedikit namun kita terlalu percaya diri? Jarang di antara kita yang memikirkan nasibnya bagaimana setelah kematian nanti. Bagaimana nasib kita tatkala di hari kebangkitan? Padahal hari kebangkitan adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang pasti akan kita alami. Dan sebelum kita berjumpa dengan hari kebangkitan, terlebih dahulu kita akan berjumpa dengan alam barzakh, alam kubur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Dari tanah kalian kami ciptakan, ke dalam tanah kalian kembalikan, dan dari tanah kalian kami bangkitkan. Lihatlah Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, salah satu khulafa'ur rasyidin. Setiap kali beliau berada di kuburan, beliau selalu menangis. Sehingga ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada beliau, "Mengapa engkau menangis wahai Uthman? Kesedihanmu tidak sedahsyat ketika engkau diingatkan tentang surga dan neraka. Tatkala engkau berada di dekat kubur atau di pemakaman, engkau menangis dengan sedahsyatnya. Mengapa demikian wahai Uthman?" Maka beliau mengatakan, "Karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Innal qabra awwalu manazilil akhirah.' Sesungguhnya kuburan adalah tempat persinggahan pertama negeri akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisaru min." Barang siapa yang selamat di kuburannya, maka fase yang setelahnya akan jauh lebih mudah. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min. Dan barang siapa yang tidak selamat di kuburannya, maka fase yang setelahnya akan jauh lebih berat, jauh lebih sulit. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, suatu ketika beliau pernah berziarah ke makam para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setibanya di kuburan, beliau mengucapkan salam. Setelah itu beliau mengatakan, "Ya ma'syarul qubur, wahai para penghuni kubur, ammal amwalu faqad qusimat, wa ammad diyaru faqad sukinat, wa ammal azwaju faqad nukihat. Hada khabaru ma indana, fama khabaru ma indakum." Beliau mengatakan, "Wahai para penghuni kubur, adapun harta yang kalian tinggalkan
kini telah habis dibagi-bagikan. Adapun tempat tinggal kalian selama kalian hidup di dunia, kini telah dihuni oleh orang lain. Dan istri-istri kalian setelah habis masa iddahnya, kini telah menjadi istri-istri orang lain. Ini adalah kabar yang sampai kepada kami setelah kalian meninggal. Lalu kabar apa yang ada kepada diri kalian? Tatkala itu beliau kemudian terdiam sejenak, beliau menangis. Kemudian menoleh kepada para sahabat yang ikut hadir tatkala itu. Kemudian beliau mengatakan, wallahi innahum law takallamu laqalu inna wajadna khaira zadit taqwa. Beliau mengucapkan, demi Allah, seandainya orang yang telah dikubur itu mampu berbicara, niscaya mereka akan mengatakan sebaik-baik pundi-pundi seseorang menambah kebaikan di dunia ini adalah pundi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Tatkala kita mati, anak-anak yang kita sayangi, istri yang kita cintai, harta yang kita bangga-banggakan, semuanya akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa. Bahkan sesuatu yang senantiasa melekat ada dalam diri kita, yaitu nama kita, adalah sesuatu yang pertama kali gugur tatkala kita mati. Di hari kematian kita, orang tidak lagi menyebut di mana fulan, di mana allan. Akan tetapi orang mengatakan di manakah mayatnya? Sudahkah dimandikan? Sudahkah dikafani? Di manakah jenazahnya? Kapan akan disolatkan dan di mana akan dimakamkan? Jenazah dan mayat adalah nama baru yang akan disematkan kepada diri kita di hari kematian kita. Tidak menunggu waktu lama, ma'asyiral muslimin. Oleh karenanya, hendaknya kita senantiasa ingat kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus segala kenikmatan dunia, yaitu kematian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak di antara kita yang telah kehilangan orang-orang yang kita cintai. Entah itu orang tua kita, keluarga kita, sahabat atau teman kita. Tentunya kita merasa sedih akan kejadian hal itu. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, tatkala orang-orang yang kita cintai telah meninggal dunia, sejatinya mereka telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha menyayangi para hambanya. Suatu ketika Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah tatkala sakit keras menjelang wafatnya dikunjungi oleh Hamad bin Salamah rahimahumullah. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri mengatakan kepada Hamad bin Salamah, wahai Hamad bin Salamah, atara anna Allah yaghfiru limithli? Apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni orang seperti diriku? Maka Hamad bin Salamah mengatakan, wallahi, demi Allah, law khuyyirtu baina muhasabatillah wa baina muhasabati abawai lakhtartu muhasabatallah. Demi Allah, seandainya aku diberikan pilihan antara audit hisabnya Allah Subhanahu wa taala dengan hisabnya kedua orang tuanku atas amalanku, niscaya aku akan memilih hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Fa inni a'lamu anna Allah arhamu bi min abawai. Karena sesungguhnya aku mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih menyayangi diriku daripada orang tuaku. Maka hendaknya kita senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik bagi diri kita. Dan bagi diri kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian dan cobaan, maka hendaknya kita mengetahui bahwasanya di luar sana masih banyak orang-orang yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang lebih berat daripada diri kita. Contoh nyatanya adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semasa hidup beliau, istri beliau tercinta Khadijah radhiyallahu anha telah wafat. Semasa hidup beliau,
putri-putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah. Semasa hidup beliau, putra-putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Abdullah, Ibrahim dan Al-Qasim. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu yang terbaik bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaknya kita berusaha mencontoh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala diberikan musibah dan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, minimal kita bersabar. Minimal kita bersabar atas apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kepada diri kita. Dan bagi antum yang mungkin orang tuanya telah meninggal dunia, bukan berarti tatkala mereka meninggal dunia, bakti antum selesai begitu saja. Dan bahkan tatkala orang tua telah meninggal dunia, mereka telah memasuki liang lahat terhimpit oleh tanah, mereka jauh lebih membutuhkan bakti kita. Karena tatkala mereka telah berada di alam kubur, mereka tidak lagi bisa beramal soleh. Mereka telah keluar dari darul amal menuju darul jaza. Mereka telah keluar dari dunia menuju ke tempat mereka menerima balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi diri kita yang orang tuanya masih hidup, jangan sia-siakan kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan sebagaimana orang-orang yang telah kita cintai telah wafat, suatu saat nanti pasti kita akan mengalami yang sama. Kita tidak tahu kapan hal itu terjadi, akan tetapi kita hanya mampu mempersiapkan bekal sebaik-baiknya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan kita di atas keadaan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم إنك خلقت أنفسنا وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إنا نسألك العافية. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.